Hizbullah dilaporkan telah menargetkan pangkalan utama Israel pada Jumat 11 Oktober 2024. Klaim ini muncul setelah sebelumnya kelompok perlawanan Lebanon itu menerbitkan video drone lokasi sensitif di wilayah Haifa. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan pangkalan Komando Pertahanan Udara di Kiryat El-Azhar di Haifa berhasil diserang. Dalam serangan udara itu, Hizbullah meluncurkan satu skuadron pesawat nirawak bermuatan bahan peledak. Dalam hari yang sama, Hizbullah juga menargetkan perkumpulan tentara musuh Israel di wilayah Zefulun, pemukiman Kfar Sel, Barak Yiftah, dan Ras Al-Nakhoura dengan rentetan roket. Operasi ini meliputi penargetan peralatan teknis yang ditempatkan pada derek di lokasi Al-Aba dengan rudal berpemandu. Menurut media Israel, kebakaran telah terjadi di pemukiman Chamir, Kfar Sol, dan Amir di utara akibat tembakan roket dari Lebanon. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 2 orang tewas ketika sebuah rudal anti-tank ditembakkan dari Lebanon menuju Yaron di Galilea Barat. Dalam kesempatan itu, Hizbullah juga membantah klaim Reuters yang menyebut kelompok itu membentuk komando baru untuk perang darat melawan Israel. Laporan terbaru 2 tentara Lebanon tewas akibat serangan udara Israel pada Jumat 11 Oktober 2024. Sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menembaki markas besar UNIFIL. Militer Lebanon mengonfirmasi kematian tentaranya dalam serangan Israel di dekat pos pemeriksaan militer di Provinsi Selatan Bin Jbel. Sementara pasukan Israel berdalih menargetkan anggota Hizbullah. Israel mengaku tidak tahu adanya fasilitas militer Lebanon yang ditemukan di area serangan. Beberapa jam sebelumnya, tank Israel menembaki markas pasukan UNIFIL di Nakhoura. 2 anggota UNIFIL asal Sri Lanka terluka akibat peristiwa tersebut. Kedua insiden besar pada Jumat memicu kekhawatiran lebih lanjut atas meningkatnya operasi Israel di Lebanon. Diketahui tentara Lebanon tidak terlibat dalam pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Tentara Lebanon juga menarik pasukannya dari perbatasan antara kedua negara tersebut ketika Israel melancarkan invasi bulan lalu. Insiden kematian 2 tentara Lebanon ini menambah daftar korban dari militer resmi Beirut sebelumnya 2 jiwa, sehingga total tentara Lebanon yang tewas akibat serangan Israel sejauh ini menjadi 4 orang. Pasukan Israel kembali menargetkan markas besar pasukan PBB di Lebanon pada Jumat 11 Oktober 2024. Tentara menggunakan tank Merkava untuk menembaki salah satu menara observasi UNIFIL. Menara ini terletak di jalan utama yang menghubungkan Tire dan Nakhoura di depan pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon. Dilaporkan 2 tentara UNIFIL dari Sri Lanka terkena serangan yang disengaja oleh Israel itu. 2 tentara PBB terluka, salah satunya kritis setelah tank melepaskan tembakan. Tidak hanya itu, Israel juga melancarkan tembakan artileri yang menargetkan pintu masuk utama pusat komando UNIFIL di Nakhoura. Ini mengakibatkan pintu masuk bunker mengalami kerusakan berat. Serangan hari Jumat menandai hari ketiga berturut-turut Israel menembaki pasukan PBB. Sebelumnya pada Kamis, 2 tentara Indonesia yang ditugaskan di Lebanon juga terkena serangan Israel. 2 personel TNI mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Dunia bereaksi keras atas serangan Zionis terhadap pasukan PBB, termasuk Amerika Serikat, China hingga Rusia kompak mengutuk Israel dan mendesak klarifikasi. Situs pembangkit listrik industri di kota Herzliya, utara Tel Aviv, Israel dilaporkan terkena serangan udara pada Sabtu 12 Oktober. Serangan itu diduga dari 2 drone kamikaze Hizbullah di Lebanon. Jatuhnya pesawat tanpa awak mengakibatkan pasokan listrik terputus. Pemadaman listrik membuat kota itu gelap gulita. Sirine peringatan serangan udara meraung-raung. Rudal pencegat Iron Dome Israel meleset saat mencoba menembak jatuh drone Hizbullah. Pecahan rudal berdampak pada bangunan panti jompo di Tel Aviv. Adapun serangan ini terjadi di saat warga Israel merayakan Yom Kippur, hari paling suci dalam agama Yahudi. Sementara dalam rekaman video yang diambil oleh warga Israel beredar di media sosial memperlihatkan drone Hizbullah terbang rendah dengan leluasa. Bahkan perekam terdengar berteriak karena terkejut akan kejadian tersebut. Kendati demikian, pihak Israel maupun Hizbullah belum memberikan komentar terkait serangan di Tel Aviv.
Rusia berbicara terkait situs nuklir Iran yang tengah dibidik Israel pada Jumat 11 Oktober 2024. Menlu Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Israel untuk tidak menyerang nuklir Teheran. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Israel untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Pasalnya, Badan Tenaga Atom Internasional yang memantau ketat aktivitas nuklir belum melaporkan tanda-tanda militerisasi dalam program nuklir Iran. Rusia tidak melihat tanda-tanda Iran tengah berupaya mengubah program nuklir sipil menjadi militer. Oleh karena itu, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran akan memicu provokasi serius. Sebagaimana diketahui, serangan 200 rudal Iran pada 1 Oktober telah memicu kemarahan Israel. Israel berjanji akan membalas dengan mengincar infrastrukturnya. Pejabat senior Israel mengatakan fasilitas nuklir Iran menjadi salah satu target yang diincar dalam serangan balas dendam. Y han herido a cascos azules. Esto es absolutamente inaceptable, es totalmente rechazable y exigimos el alto. Serangan Israel di Gaza dan Lebanon masih terus berlanjut. Bahkan baru-baru ini IDF menggempur markas pasukan PBB di Lebanon hingga melukai sejumlah tentara UNIFIL. Terkait perkembangan itu, Spanyol mengutuk keras serangan Israel. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Jumat 11 Oktober menyerukan kepada dunia internasional untuk menghentikan pasokan senjata ke negara Zionis tersebut. Menurutnya, pasokan senjata dari sekutu Israel justru membuat negara Zionis itu berperang tanpa henti. Oleh karena itu, perlunya dunia memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dengan gencatan senjata. Sanchez menegaskan kembali bahwa ia akan membawa isu penghentian penjualan senjata ke Israel dalam agenda internasional. Meski tentara Spanyol yang ditugaskan di Lebanon tidak menjadi korban, namun serangan Zionis terhadap pasukan perdamaian PBB tidak dapat diterima. Pedro Sanchez menegaskan serangan Israel harus dilawan. Diketahui Spanyol telah mengerahkan setidaknya 650 pasukan perdamaian ke Lebanon. Di hadapan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu RI Retno Marsudi berbicara terkait agresi Israel. Retno menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel ke markas pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL hingga menyebabkan 2 personel TNI terluka. Kecaman itu disampaikan saat forum KTT ASEAN AS di Laos pada Jumat 11 Oktober. Dalam forum tersebut, Retno menjadi pemimpin delegasi menggantikan Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Ia menegaskan bahwa serangan Israel itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi DKBBB. Oleh karena itu, dunia tidak boleh tinggal diam. Indonesia meminta kepada Amerika sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk menjamin UNIFIL. ASEAN US di mana saya mewakili Indonesia karena Pak Wapres ada di IPIF, beberapa hal yang saya tekankan. Saya mulai dengan kalimat bahwa kita semua yang ada di sini itu percaya dengan multilateralisme dan kita ingin multilateralisme bekerja secara maksimal. Dan saya sampaikan, namun demikian kemarin operasi UNIFIL di Lebanon Selatan diserang oleh IDF, di mana 2 orang peacekeepers asal Indonesia mengalami luka-luka. Serangan kepada misi pemeliharaan perdamaian PBB jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Dan saya tekankan bahwa kita, dunia tidak boleh tinggal diam melihat simbol perdamaian internasional, Blue Helmet, diserang. Oleh karena itu, Indonesia minta kepada Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk dapat memberikan jaminan agar UNIFIL dapat melakukan misinya secara aman. Pelanggaran hukum internasional juga secara terus-menerus dilakukan oleh Israel, dan kalau kita tidak berbuat apa-apa maka akan menurunkan kredibilitas hukum internasional itu sendiri dan tentunya Dewan Keamanan PBB. Di dalam pertemuan ASEAN US ini saya juga sampaikan 3 prioritas kerjasama yang dapat dilakukan ASEAN dan US, antara lain kerjasama untuk menjamin perdamaian stabilitas, ini sekali lagi penting dan terus disampaikan Indonesia. Yang kedua, kerjasama pengembangan energi hijau. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama konektivitas dan ekonomi digital. Nah, saya pada saat mau menutup statement saya
saya tekankan lagi mengenai masalah Palestina, harapan kepada Amerika Serikat agar dapat terus mendorong terciptanya two-state solution. KTT ASEAN Amerika Serikat ini menghasilkan 4 kesepakatan. Pertama adalah chair statement. Chair statement itu adalah catatan dari ketua berdasarkan refleksi diskusi selama pertemuan. Yang kedua adalah ASEAN-US Leader Statement on Promoting Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence (AI). Kemudian yang ketiga, Progress in the Implementation of 2023-2024 ASEAN-US Trade and Investment Facilitation Agreement atau TIFA and Expanded Economic Engagement Work Plan. Jadi ini lebih kepada work plan dan juga 2024-2025 ASEAN-US TIFA. Jadi ada dua progres, yaitu yang 2023-2024 dan 2024-2025. Jadi kita melihat progres implementasi dari TIFA tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.